Beberapa hari yang lalu, aku diskusi bareng teman muslimku. Dia bilang begini, "Bro, di dalam Injilmu kan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada dua Injil yang ditulis langsung oleh murid Yesus, yaitu Matius dan Yohanes. Sedangkan yang lainnya, Markus dan Lukas, tidak ditulis oleh murid Yesus yang pernah bertemu dengan Yesus secara langsung." Aku tersenyum dan ya, namanya orang juga belum belajar ya, jadi aku nggak boleh menghakimi. Jadi aku katakan ke dia begini, "Siapa bro yang bilang sama kamu bahwa Markus dan Lukas tidak pernah ketemu Yesus secara langsung?" Kemudian dia bilang begini, "Loh, bukannya faktanya Markus dan Lukas nggak pernah ketemu dengan Yesus secara langsung?" Aku bilang ke dia bahwa itu adalah hoax. Pada faktanya, baik Markus maupun Lukas jelas pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Shalom alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Enrico Toralaki, aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apakah benar bahwa Markus dan Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung? Jawaban singkatnya adalah Markus dan Lukas jelas pernah bertemu dengan Yesus secara langsung. Yesus sendiri tidak hanya memiliki 12 murid pada saat itu. Dia juga memiliki 70 murid yang diutus dua-dua mendahuluinya. Di mana hal tersebut bisa kita lihat di dalam Alkitab Lukas pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ke-12. Dikatakan pada ayat pertama begini, "Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya." Kemudian ayat yang kedua dan seterusnya berisi tentang sabda dari Kristus mengenai tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit dan selanjutnya. Tapi inti dari Lukas pasal 10 ini berkata bahwa Yesus itu punya murid yang lain selain 12 murid yang dipilihnya, yaitu 70 murid Yesus. Nah, dari ke-70 murid Yesus inilah kita bisa menemukan Markus dan Lukas. Tapi dari mana kita bisa mengetahui hal tersebut? Kita bisa mengetahuinya dari sini. Nah, ini adalah catatan dari seorang bapak gereja namanya Hippolytus. Siapa Hippolytus? Hippolytus itu muridnya Irenaeus. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Dan Polikarpus itu muridnya Yohanes. Siapa Yohanes? Yohanes murid kesayangan dari Yesus Kristus. Jadi data ini sangat valid untuk digunakan. Nah, pada halaman yang ke-461 ini berisi catatan mengenai 12 murid Yesus, 12 Rasul Kristus, dan bagaimana mereka meninggal, di mana mereka menginjil dan sebagainya. Kemudian pada halaman 462 berisi tentang siapa saja ke-70 murid Yesus yang ditunjuk oleh Yesus secara pribadi. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama adalah Yusuf, saudara dari Tuhan, yaitu Bishop of Jerusalem atau Uskup Yerusalem. Nah, kata Lord's Brother ini di dalam bahasa Yunaninya adalah Adelphotheos. Adelphotheos itu berasal dari kata Adelphos, artinya saudara, dan Theos artinya Allah. Kemudian yang kedua adalah Kleopas. Dia adalah Bishop of Jerusalem, dia adalah Uskup Yerusalem. Kemudian yang ketiga Matias yang menggantikan Yudas waktu itu ya. Kemudian ada Tadeus, ada Ananias yang membaptis Paulus, ada Stefanus yang menjadi martir pertama, ada juga Filipus, ada Prochorus, ada Nikanor, ada Timon, ada Parmenas, ada Nikolaus, ada Barnabas, dan perhatikan pada nomor 14 dan 15 ada Markus sang penginjil dan Lukas sang penginjil. Jadi jelas di dalam tulisan ini mengatakan bahwa Markus dan Lukas merupakan bagian dari 70 murid Yesus yang secara langsung pernah bertemu dengan Yesus. Artinya hoax kalau ada yang bilang bahwa Markus dan
Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung. Nah, demikian penjelasanku. Aku harap jelas dan dapat menjawab bahwa ternyata pada faktanya Markus dan Lukas pernah bertemu dengan Yesus secara langsung. Shalom alaikum Bishim Yesua Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat santuy. Dadah. Wahai Enrico, memang pandangan tradisional mempercayai Markus sebagai penulis utama Injil ini. Akan tetapi, tentu saja pandangan ini tidak dapat kita telan bulat-bulat, karena pada dasarnya Injil ini tidak memberi petunjuk yang cukup terhadap identitas penulisnya. Beberapa pandangan sarjana modern bahkan cenderung lebih mempercayai Injil Markus sebagai karya sekelompok orang yang mengasosiasikan dirinya dengan Markus. Sehingga, berdasarkan pengakuan umum, bahwa Injil Markus merupakan Injil yang paling singkat bila dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya. Sunderland telah menetapkan waktu penulisannya pada tahun 70 Masehi, dan ini bisa kita lihat dalam JT Sunderland, The Bible Its Growth and Origin, halaman 126. Jadi sebenarnya, tidak tahu siapakah Markus ini, kecuali atas apa yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul dan juga surat-suratnya Paulus, bahwa Markus pernah beberapa lama bersama dengan Petrus sebagai pengikutnya. Jadi intinya, Markus bukan murid Yesus langsung, dan tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Markus sebenarnya merupakan temannya Petrus, yang disebut sebagai anaknya, dan ini bisa kita lihat buktinya dalam 1 Petrus 5 ayat 13, berikut ini. Salam kepada kamu sekalian, dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus, anakku. Dan Markus sendiri memiliki nama lain, yaitu Yohanes, dan ini bisa kita lihat buktinya dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12 dan 25. Dan berikut ini isi ayatnya, Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Kisah Para Rasul 12 ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes, yang disebut juga Markus. Ketika Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia dari perkunjungannya ke Yerusalem, Markus bergabung dengan Paulus. Ketika di Antiokhia, terjadi perseteruan antara Paulus dengan Barnabas. Ketika Paulus mengusulkan untuk melihat keadaan saudara-saudaranya di kota-kota, tetapi Barnabas ingin membawa Markus, dan akhirnya ajakan Barnabas untuk mengajak Markus pun mendapatkan pertentangan dari Paulus. Akibat dari perseteruan ini, lalu Barnabas yang bersama dengan Markus pergi ke Siprus, dan Paulus pergi ke Syria dan Kilikia. Dan di sanalah Barnabas beserta Markus berpisah dengan Paulus. Kita bisa buktinya dalam penggalan ayat berikut ini. Dari bukti yang ada dalam ayat-ayat yang telah saya tunjukkan tadi, dan dengan membaca kisah tersebut, maka bisa kita cermati bahwa Markus pernah menjadi temannya Petrus, Paulus dan juga Barnabas. Namun, Markus bukanlah murid Yesus langsung, dan dia tak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Menurut Severus, Uskup Al-Usmunain, pada sekitar abad ke-10, Markus adalah keponakan Barnabas, yang tidak lain merupakan saudara dari istri Petrus. Selama mengikuti Petrus, tampaknya Markus tidak berhasil mendapatkan seluruh informasi dari Petrus. Contohnya, ia tidak menceritakan kisah pembunuhan Yohanes Pembaptis, suatu peristiwa penting yang terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja, kecuali bila Markus tidak tertarik terhadap peristiwa tersebut. Inti pernyataan di atas memastikan bahwa Markus bukanlah saksi mata langsung dari kehidupan Yesus, apalagi murid Yesus, karena
Markus tidak pernah bertemu dengan Yesus langsung. Mengenai kedekatan Markus dengan Petrus, seorang otoritas tertua tentang Kristen, yang bernama Papias, menyampaikannya sebagai berikut, karena menjadi penerjemah Petrus, Markus secara akurat menulis apa yang diingatnya, meskipun tanpa mencatat secara teratur, atau tidak berurutan, atas apa yang dikatakan, atau yang dilakukan oleh Kristus, karena dia tidak mendengar langsung dari Yesus, atau pengikutnya Yesus, tetapi, setelah itu, seperti yang telah saya katakan, dia mendatangi Petrus yang menyesuaikan ajaran-ajarannya, untuk kebutuhan pendengarnya, tetapi, tidak mempunyai maksud untuk merusak sabda Yesus. Dikutip oleh Hastings, dalam Encyclopedia of Religion and Ethics. Selain itu, silahkan juga Anda baca pasal 39, yang ada pada newadvent.org. Jika kita menganalisa secara kritis, pernyataan itu, gambaran yang muncul secara pasti, mengungkapkan bahwa Injil Markus tidak didasarkan atas wahyu, maupun ajaran-ajaran Kristus yang asli, tetapi, dasarnya adalah ajaran-ajaran dari Petrus, yang merupakan salah seorang dari muridnya Yesus, yang hal itu mengungkapkan bahwa isi dari Injil Markus tersebut sebenarnya tidak didasarkan atas ucapan-ucapan Yesus, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari para pendengarnya. Apa yang terjadi di atas, hal tersebut pun diungkapkan oleh Clement dari Alexandria, yang mengatakan sebagai berikut, sejak Markus mengikuti Petrus dalam waktu yang lama, dan mengingat apa yang telah dia Petrus katakan, banyak orang memintanya kepada Markus untuk menuliskan apa yang telah dikatakannya oleh Petrus. Dia, Markus, melakukannya dan menyerahkan Injil tersebut kepada mereka yang telah memintanya. Petrus mengetahui apa yang ditulis oleh Markus, tetapi dengan melihat sikapnya Petrus, tampaknya dia Petrus tidak menghalangi ataupun mendorongnya. Markus dikutip oleh R.M. Grant dalam The Earliest Life of Jesus, halaman 6. Berdasarkan isi dan strukturnya, tampaknya Injil Markus ditujukan kepada audiens berbahasa Yunani, atau penduduk Romawi, atau bahkan, si penulis sendiri kemungkinan bukanlah penduduk Yudea. Beberapa sarjana sepakat dalam menentukan Roma, atau daerah sekitarnya, sebagai tempat penulisan Injil Markus tersebut. Injil Markus tidak hanya berisikan sejarah kehidupan Yesus. Injil ini juga mengandung berbagai ajaran, penafsiran, dan arti dari kehidupan Yesus. Tampaknya Injil ini ditujukan kepada audiens yang belum pernah mendengar kisah Yesus secara utuh. Injil ini diawali dengan frase, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah," atau dalam bahasa Inggris disebutkan, "The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God." Beberapa kritik kemudian muncul karena frase "Anak Allah" sempat absen dalam beberapa naskah kuno. Alkitab versi New International Version memuat catatan kaki yang menyatakan, "Some manuscripts do not have the Son of God." Skenario paling negatif untuk menjelaskan fakta di atas adalah adanya intervensi gereja awal untuk mengharmonisasikan Injil ini, yaitu Injil Markus, dengan ketiga Injil lainnya, melalui penyisipan kata atau frase "Anak Allah" tersebut. Penggunaan frase "Anak Allah" juga dirasa cukup ganjil, karena Injil ini lebih banyak menggunakan frase "anak manusia" yang mengacu kepada Yesus. Injil ini juga cenderung menggambarkan Yesus sebagai manusia biasa, bukan sebagai simbol ketuhanan. Kalaupun sempat ditemukan beberapa kecenderungan ke arah tersebut, pemikiran tersebut diduga berasal dari Paulus. Tetapi bisa jadi gereja melihat bahwasanya harmonisasi dirasa cukup penting untuk dilakukan, mengingat Injil ini memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dengan Injil lain. Seandainya Injil Markus ini merupakan catatan asli dari ajaran-ajarannya, pastilah Petrus akan memujinya dan menyetujuinya. Tetapi, pada saat yang sama, kegagalan untuk menghalanginya juga tidak secara jelas mendukung pandangan bahwa dia menerimanya. Fenomena aneh ini secara memadai dijelaskan oleh kenyataan bahwa
Dia memilih diam karena mengkhawatirkan pertikaian yang ada di dalam gereja. Bagaimanapun juga, sikap diamnya Petrus terhadap Injil Markus memperlihatkan penolakannya. Selain itu, pada Ensiklopedia Britannica volume 2, halaman 106-118, kita akan menemukan di antara dokumen-dokumen yang dipandang sebagai kitab apokripa, yang dilarang untuk dibaca, yang salah satunya adalah Injil atas nama Petrus sendiri. Injil Petrus dan Injil Markus tidak memperlihatkan kemiripan sama sekali. Sesungguhnya, pilihan yang tepat itu seharusnya diberikan kepada Injil yang ditulis oleh murid Yesus sendiri, yaitu Petrus, daripada Injil yang ditulis oleh orang lain yang hanya berdasarkan kepada ingatannya semata. Seperti contohnya, Injil Markus tersebut, yang sama sekali bukan murid Yesus. Justru, Petruslah yang benar-benar murid Yesus. Namun sayang, Injil Petrusnya pun ditolak gereja dan diklaim sebagai Injil sesat. Karena adanya pertentangan antara Injil Petrus dengan Injil Markus, serta melihat atas sikap gereja yang tidak mampu mempersatukan kedua Injil tersebut, yang pada akhirnya pihak gereja menolak Injil Petrus sebagai non-kanon dan dianggap sesat, padahal justru Petruslah murid Yesus langsung, bukan Markus. Sehingga dengan adanya alasan semua itu, bagaimanapun juga kenyataan ini tidak bisa lagi ditutup-tutupi, bahwa Injil Markus merupakan Injil yang ditulis berdasarkan hasil ingatan dari seorang Markus, yang selalu menemani Petrus, dan bukan pula seorang dari muridnya Yesus. Selain itu, Markus pun tidak menjadikan Petrus sebagai satu-satunya sumber. Ia juga terpengaruh oleh pemikiran Paulus. Bukankah Markus pernah melewatkan beberapa waktu lamanya bersama Paulus dalam misinya? Benarkah Lukas murid Yesus langsung, sebagaimana klaim Enrico Turalaki? Video ini membantah klaimnya tersebut. Siapakah yang menulis Injil Lukas? Dari seluruh penulis Injil, tampaknya Lukas merupakan penulis yang paling sedikit mendapatkan kritik mengenai kepenulisannya. Ia menulis Injilnya berdasarkan sumber-sumber yang berhasil ia kumpulkan. Dalam hal ini, ia berperan sebagai sejarawan. Lalu, apakah Lukas berhasil menjadi sejarawan yang objektif? Melalui penelitian tekstual, dapat dipastikan, Lukas bukanlah seorang Yahudi. Ia berasal dari Antiokhia di Syria. Dan ini bisa kita lihat buktinya dalam Kolose 4 ayat 10-11 dan 14 berikut ini. Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu, dari Aristarchus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia, apabila dia datang kepadamu. Ayat 11. Dan dari Yesus, yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini, dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Dengan demikian, Lukas adalah satu-satunya penulis perjanjian baru, yang bukan orang Yahudi. Walaupun ia bukan seorang Yahudi, tetapi tampaknya ia mengetahui beberapa hal mengenai perjanjian lama, Septuaginta, dan menggunakannya secara lebih bijak daripada Matius. Lukas tidak terlalu tertarik untuk mengutip nubuat-nubuat perjanjian lama, yang memang tidak ditujukan kepada Yesus, sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat Matius tidak terulangi kembali. Lukas diketahui memiliki hubungan dekat dengan Paulus. Beberapa kali Paulus menyebutkan mengenai seorang tabib, yang kemungkinan besar adalah Lukas sendiri. Dan ini bisa kita lihat buktinya dalam Kolose 4 ayat 14, dan Filemon 1 ayat 24, dan 2 Timotius 4 ayat 11. Berikut ini isi ayat-ayatnya. Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu, dari tabib Lukas, yang kekasih, dan dari Demas. Filemon 1 ayat 24, dan dari Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Perhatikanlah nama yang saya beri lingkaran, yaitu Markus dan Lukas. Mereka bukanlah murid Yesus langsung. Bahkan, mereka tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Sama halnya
dengan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Menurut Plamer, Lukas kemungkinan pernah mengenyam pendidikan kedokteran di sekolah terkenal di Tarsus, dan bertemu dengan Paulus di sana. Keterpelajaran Lukas terlihat jelas dari karyanya yang disusun secara hati-hati. Berbeda dengan Markus, yang kurang memperhatikan kaidah tata bahasa. Mungkin salah satu alasan Lukas dalam menulis Injil ini adalah karena kecewa terhadap kesuksesan Injil Markus, atau Injil lain, yang menurutnya kurang bernilai untuk dapat disebut sebagai karya sastra sejati. Sayangnya, Lukas tidak pernah melihat kehidupan Yesus secara langsung, seperti halnya Matius atau Markus yang mendapat materi langsung dari Petrus. Lalu sumber apakah yang Lukas gunakan? Kita tidak tahu secara pasti, tetapi ia tentu akan menggunakan sumber-sumber yang beragam. Entah apakah Injil Matius atau Markus termasuk di dalamnya. Lukas tidak mendapat inspirasi atau bimbingan dari Roh Kudus, karena dalam prolognya dia menulis sebagai berikut. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas 1 ayat 1-4. Dari pembukaan itu saja, sudah dapat kita simpulkan bahwa Lukas telah mengetahui perihal peredaran Injil-Injil mengenai Yesus pada zaman itu, dan kemudian ia berinisiatif untuk menyusun suatu Injil tandingan yang lebih sistematis dan lebih bermutu. Lukas mempersembahkan Injil karyanya tersebut, seperti bisa kita lihat buktinya dalam penggalan ayat Lukas 1 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 kepada Theophilus. Meskipun kita tidak mengetahui siapakah Theophilus itu sebenarnya, nama tersebut memang pernah muncul dalam surat-surat Eusebius. Tetapi Theophilus tersebut adalah seseorang yang hidup pada sekitar pertengahan abad kedua. Bila memang Theophilus inilah yang dimaksud Lukas, maka tentunya waktu penulisan Injil ini adalah sekitar awal atau pertengahan abad kedua. Tetapi kasus ini tidak pernah dipermasalahkan, mengingat kemungkinan adanya Theophilus lain yang hidup pada masa Injil Lukas ditulis sekitar tahun 75 sampai 85 Masehi. Tetapi siapapun Theophilus ini, pastilah ia seseorang yang sangat istimewa, sampai-sampai Lukas mau bersusah payah menyusunkan Injil kepadanya. Pada tafsiran Alkitab Wycliffe, ternyata kalimat yang mulia pada Lukas 1 ayat 1 memberikan penafsiran bahwa penyebutan itu adalah sebuah sebutan yang di tempat lain dipergunakan oleh Lukas hanya untuk pejabat atau bangsawan saja, dan kita bisa lihat dalam Kis 23 ayat 26, Kis 24 ayat 3, dan Kis 26 ayat 25. Sebenarnya, melalui gaya penulisannya, sudah dapat dipastikan bahwa Lukas tidak pernah bermaksud menulis suatu kitab suci untuk suatu umat, khususnya umat Kristen. Ayat 1 mengatakan bahwa ada banyak kitab-kitab lain yang berasal dari orang-orang yang berusaha untuk membukukannya. Orang Kristen tidak memungkiri adanya kitab-kitab lain yang ditemukan yang juga memuat nama Yesus. Melalui prolog dalam Injilnya saja, kita dapat memperkirakan kapan Lukas menulis Injil ini, yaitu pada saat di mana para saksi mata dan pelayan firman atau pengikut Yesus sukar untuk ditemukan. Ayat 2 mengatakan bahwa berita-berita itu disampaikan kepada kita secara tertulis dan lisan dari saksi mata dan pelayan Tuhan. Jadi, di sini terjadi pembicaraan dan ajaran-ajaran yang turun-temurun dari saksi mata Yesus kepada orang lain, seperti halnya orang tua kepada anak-anaknya, yang akhirnya diambil kesimpulan kisah yang sebagai tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang. Ayat 3 mengatakan
Perhatikan kata menyelidiki, verb atau kata kerja, parakoloteo, yang artinya mengikuti dari awal, mengikuti kemanapun dia pergi, atau mengikuti jejak perjalanannya, untuk mendapatkan suatu pemahaman. Dengan kata lain, menginvestigasi. Lukas ini seperti detektif. Dia interview para saksi mata, murid-murid Yesus, yang semuanya dia tulis dalam sebuah buku. Kemudian, ditulis secara kronologis, dari awal sampai akhir. Ayat 4 mengatakan, supaya kita tahu bahwa segala sesuatu yang diajarkan oleh para saksi dan pelayan Tuhan, yang berarti itu melewati proses turun-temurun sungguh benar kisahnya. Jadi sudah bisa disimpulkan, kelihatan sekali, bahwa ketika dia Lukas sudah mengumpulkan bahan tulisannya dari berbagai sumber, maka dia Lukas menyimpulkan sendiri bahwa apa yang dia dapat dari orang banyak adalah benar. Mengenai tempat penulisan, tampaknya para sarjana menemukan kesepakatan. Lokasi yang paling memungkinkan adalah Roma atau sekitarnya, mengingat Lukas menulis Injil ini dengan bahasa Yunani, sedangkan dalam naskah Anti-Marcion disebutkan Lukas menulis Injilnya di daerah Achaia. Kita tidak mengetahui barometer apa yang digunakan oleh Lukas dalam melakukan penyelidikannya itu, sehingga apa yang dia dapatkan adalah benar apa adanya, sebab dia sendiri bukanlah sebagai saksi mata atas apa yang terjadi pada Yesus, dan juga bukan seorang pendengar langsung atas apa yang diucapkan oleh Yesus. Karena itulah apa yang disampaikan oleh Lukas mengenai kisah bahwa Yesus terangkat ke surga menjadi polemik. Silahkan Anda lihat Lukas 24 ayat. Sebab pada berbagai versi Alkitab, kalimat Yesus terangkat ke surga ternyata tidak ada. Adapun buktinya bahwa kalimat Yesus terangkat ke surga itu tidak ada, Anda bisa lihat pada Alkitab versi Contemporary English Version, atau disingkat CEV, dan Alkitab versi Good News Translation, atau GNT, dan Alkitab versi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Bukti tidak adanya kalimat Yesus terangkat ke surga menandakan bahwa Lukas adalah seorang penyelidik kebenaran yang ceroboh dikarenakan membuat aturan atau barometer yang asal-asalan dalam melakukan penyelidikannya itu. Maka dari itu, apa yang sudah disampaikan di atas membuktikan bahwa Yesus memang tidak terangkat ke surga. Jadi, inti video saya kali ini adalah Markus dan Lukas bukanlah murid Yesus langsung, dan mereka pun tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, seperti halnya si Paulus penyesat. Jadi klaim jika Markus dan Lukas adalah murid Yesus, seperti yang dikatakan oleh Enrico Turalaki, adalah bohong.